Ya, meski pergerakan saham-saham pertambangan batubara di penutupan sesi kedua hari ini tidak serta-merta semuanya bergerak di zona hijau, namun ada beberapa saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan. Untuk BIAN atau Bayan Resources hari ini menguat di 13,15%, 18.450, dan ini juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pasca melakukan stock split beberapa waktu lalu. Baik, dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan. Kali ini datang dari perbankan pemirsa, di mana PT Bank Mandiri Tbk atau BMRI mengumumkan telah melakukan penambahan modal ke PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRI sebesar 2,75 triliun rupiah. Penambahan modal ini dalam rangka pelaksanaan hak atas penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue untuk emiten BRIS. Dikutip dari Keterbukaan Informasi Perseroan, Senior Vice President PT Bank Mandiri Persero Tbk Rudi Asaturida mengatakan, sebagai salah satu pemegang saham pengendali, Bank Mandiri telah melakukan penambahan penyertaan modal kepada Bank Syariah Indonesia pada tanggal 19 Desember 2022 sebesar 2,75 triliun rupiah. Penambahan modal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan hak atas penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMET DBSI. Penambahan penyertaan modal perseroan kepada BSI diharapkan dapat mendukung kegiatan bisnis dan operasional BSI sebagai bagian dari Mandiri Group yang bergerak di bidang keuangan syariah. Sebelumnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau rights issue. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 4,99 miliar saham baru seri B atau 10,84% dari modal disetor setelah PMHMETD1 ini dengan nilai nominal Rp500 per saham. Harga pelaksanaan rights issue ditetapkan Rp1.000 per saham sehingga jumlah dana yang akan didapat BSI sebanyak-banyaknya 4,99 triliun rupiah. Di sisi lain, dengan mengambil seluruh haknya atas rights issue, PT Bank Syariah Indonesia Tbk kepemilikan PT Bank Mandiri Persero Tbk menebal menjadi 51,4%, sedangkan porsi PT Bank Negara Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk menyusut. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia yang dirilis Selasa menunjukkan, BMRI kini menguasai total 23,3 miliar saham BRIS atau bertambah 2,71 miliar saham. Kepemilikan BBNI menyusut dari sebelumnya 24,85% menjadi 22,5%. Adapun kepemilikan BBRI menyusut dari 17,01% ke 15,43%. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, BMRI ditutup di zona merah melemah di 0,50% dan ikut menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya untuk BMRI di sepanjang perdagangan hari ini. Pemirsa dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level 10.100, kemudian pada pukul 10 ini lebih cenderung mengalami koreksi setelah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pasca pembukaan sesi pertama di 10.050, di penutupan sesi pertama mengalami penguatan di 10.075 dan pembukaan sesi kedua kembali ke 10.050. Artinya volatilitas pergerakan saham BMRI di sepanjang sesi pertama hingga pembukaan sesi kedua cukup tinggi. Sementara di penutupan sesi kedua BMRI ditutup di level 10.000 mengalami pelemahan di 0,50%. Level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 10.000 level penutupan di sesi kedua, dan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini menyentuh di 10.125. Sebelumnya BMRI secara intraday tradingnya juga sudah menembus ke level tertingginya di sepanjang sejarah atau all time high. Nah, kita akan coba lihat secara harian volatilitasnya cukup tinggi, bagaimana secara bulanan atau di beberapa bulan terakhir pergerakan saham BMRI. Kita beralih ke grafis selanjutnya pemirsa. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda tampaknya tren penguatan saham BMRI ini cukup signifikan dan memberikan kontribusi yang besar terhadap indeks harga saham gabungan karena di Juli masih bergerak di level 7.000-an, 7.600, Agustus di 7.975, September naik kelas ke level 8.000-an di 8.925 dan Oktober sudah menembus di 9.000-an. Bahkan di November ini sudah menembus ke level 10.000-an pemirsa, di mana perdagangan November di grafis yang dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda ini di 10.075. Sementara di perdagangan Desember hari ini di 10.050 sampai dengan pembukaan sesi kedua. Saya juga akan sampaikan saham
BMRI ini sudah mengalami penguatan secara year to date cukup signifikan, bahkan sudah menembus ke level tertingginya dari chart yang saya pegang ini di 10.900. Kita akan coba lihat dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak untuk saham BMRI dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya atau PER-nya ada di kisaran 11,50 kali, BSR-nya di 3,36 kali, PBV-nya di 2,26 kali, dan PCFR-nya di 10,55 kali. Nah, selain dari grafis BMRI, kita akan coba ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat grafis PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau diperdagangkan hari ini yang melakukan kegiatan flag issue. Kenapa ditampilkan? Karena cukup menarik, karena di sepanjang perdagangan hari ini BRIS mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun di penutupan sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 1100, kemudian pada pukul 10 di 1160, penutupan sesi pertama di 1190 dan pembukaan sesi kedua di 1185. Hari ini BRIS sempat mengalami penguatan di atas 8% dan sempat menyentuh ke level tertingginya di 1.200, namun di penutupan sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas di 4,55% dan akhirnya ditutup di level 1.150, cukup jauh dari level tertinggi intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini.